Halo teman-teman mau ya, selamat datang di Ngobras Gagas. Barengan aku Fahmi, kali ini aku sudah ada di salah satu desa di Kabupaten Lumajang, tepatnya di Desa Gucialit. Nah, kali ini aku sedang berada di tempat salah seorang, nggak salah seorang sih ya, sebenarnya mereka pasangan muda dan juga entrepreneur muda. Mereka membangun usahanya di sini dan juga memberi dampak kepada warga sekitar. Dan mereka juga sempat mewakili Lumajang di ajang pemuda pelopor di Provinsi Jawa Timur. Kira-kira aku ngobrolin apa sih sama mereka, keseruannya kayak gimana? Tonton aja terus Ngobras Gagas barengan Fahmi di channel YouTube-nya Mau ya. Halo teman-teman mau ya, kembali lagi di Ngobras Gagas. Nah, tadi kan udah aku janjiin nih, aku mau ketemu sama sepasang entrepreneur muda yang udah duduk di samping aku kali ini. Perkenalkan ada Rifki Zulkarnain. Mas Rifki Zulkarnain dan Nur Khalifah. Mbak Nur Khalifah. Dan kali ini kenapa Ngobras Gagas mau ngobrol sama mereka, karena ada sesuatu yang unik yang mereka punya, yang udah mereka lakuin gitu. Jadi kita bakal ngulik tentang apa sih mereka ngelakuin, apa sih dailynya mereka ngapain aja kayak gitu. Sebelumnya boleh perkenalan lebih detail nggak Mas Rifki dan Mbak Nur? Siapakah kalian? Pemuda yang ada di mana kayak gitu aja. Ya. Terima kasih. Yang jelas kami berdua pasangan yang asli dari Desa Gucialit, yang tumbuh besar dari Desa Gucialit. Bahkan istri saya ini teman masa TK. Wow. Dipertemukan lagi ketika saya sendiri pada 2010 sampai 2016 itu berada di Kabupaten Jember untuk menuntut ilmu. Nah, ketika selesai kuliah banyak aktivitas yang saya lakukan di sana dan kemudian kembali lagi ke desa sini, dan pada waktu kembali kita mempunyai kegiatan yang sama. Mbaknya masih available ya, jadi Ya, masih ini ya. ya jadi di sini dulu itu kita mempunyai kegiatan yang sama, tapi istri saya sendiri sudah stay di sini atau balik di sini, yang sebelumnya di Malang. Oh, jadi pisah kota semua, Ya. nggak di sini, nggak di kota yang lain, tapi pisah ya. Ya, jadi waktu ke sini kebetulan saya sendiri kan pada waktu itu mempunyai organisasi kepemudaan yang bidangnya itu mengenalkan potensi desa di sini. Oke. Gitu. Nah, kebetulan istri saya sudah di sini terlebih dahulu dan sudah tergabung di situ. Ketika saya kembali, disitulah saya bertemu dan banyak waktu dan kegiatan bersama di situ. Tapi konteksnya masih belum secara asmara itu belum terbangun, tapi lebih ke teman gitu. Oke, makanya jadi kelihatan sampai sekarang ini ya solid banget. Jadi kan kita kalau nggak tahu kayak wah ini sepasang Kayak pacaran. iya, Ya, jadi pacaran. bikin usaha bareng tapi kita nggak tahu backgroundnya ternyata udah lama di kegiatan yang sama gitu kan. Ya, betul. Kayak gitu. Kalau boleh tahu sekarang ini kan kita taunya Mas Rifki dan Mbak Nur ini bikin usaha apa sih sebenarnya? Usaha yang saya dan istri kerjakan ini adalah usaha rumah produksi kopi yang melibatkan para petani-petani kopi yang ada di Desa Gucialit maupun di kawasan Kecamatan Gucialit, seperti itu. Kalau ini pertanyaan yang paling common ya, paling umum. Kenapa memilih untuk memutuskan tetap tinggal di desa gitu, sedangkan kan pernah ke Malang, pernah ke Jember. Mbaknya juga ini kan menuntut ilmu atau Iya. sama-sama menuntut ilmu kan. Kenapa memutuskan untuk kembali lagi? Pasti ada alasan. Kita pengen tahu itu dulu sih sebenarnya. Apa yang menarik nih di sini Mas gitu? Sebenarnya prosesnya panjang karena kalau tarik ulur ke belakang, saya sendiri pribadi itu mempunyai pengalaman yang sangat menarik di waktu mungkin di jenjang sekolah, di sekolah dasar, menengah sampai menengah atas. Di waktu SMP, kalau SD kan saya di sini, artinya aktivitas baik-baik saja seperti pada umumnya anak kecil, kita main di kali, ke hutan, layangan kan pada waktu itu, seperti itu normal. Tapi ketika masa SMP saya harus sekolah di kota kan. Sedangkan lingkungan sosial di kota itu sangat jauh beda dengan yang saya rasakan di sini. Nah, ketika di kota saya merasakan banyak hal yang namanya bisa dikatakan
bahasanya bully lah. Dibully bahwasanya kita orang desa itu pandangannya itu seolah-olah kayak orang tertinggal, terus anak gunung gini-gini bla bla bla. Nah dari situ saya termotivasi bahwasanya saya suatu saat harus bisa menunjukkan orang desa mampu, atau paling tidak apa yang kita kerjakan itu bahasanya itu istilahnya nggak deso lah gitu kan, tapi dapat positif gitu. Nah dari situ mulai termotivasi karena saya sendiri juga dasarnya masa muda atau remaja dulu memang nakal kan, terkenal nakal, tapi nakal saya itu bersifat penasaran. Saya banyak hal nyoba hal negatif lah, hal negatif sampai dimana itu mencapai titik jenuh saya. Nah dimulai titik jenuh itu saya mulai merasakan hal-hal yang sifatnya itu explore. Nah, saya dan teman-teman di sini di Desa Gucialit mulai explore lingkungan sini. Kita mulai tertarik dengan lingkungan alam. Kebetulan kan di Desa Gucialit ini terkenal dengan kebun teh. Kebun teh. Kita sering main ke kebun teh, camping, sampai suatu saat kita berkeinginan untuk naik gunung. Nah, coba-coba naik gunung, terus kita tahu dengan kehidupan pendakian seperti apa, kegiatan sosial konservasi itu seperti apa. Nah di situ akhirnya kita mulai berpikir bahwasanya apa yang sudah kita dapat di main itu tadi, ayo kita coba lebih dalam mengeksplor kampung kita, desa kita. Nah dari situ kita mulai mengumpulkan para teman-teman yang jelas satu visi, orang-orang desa di sini yang berkeinginan yang sama. Sehingga kita mencetuskan ini, ayo kita membuat wadah atau kumpulan. Nah disitulah kita mulai koneksi dengan teman-teman yang mempunyai keinginan yang sama, dan terwujudlah kelompok atau pemuda itu, wadah dari pemuda itu. Tahun berapa? Itu yang sama Mbak Nur itu ya tadi ya? ya. Ya dia pendirinya, aku masuk di tahun. Nah pada waktu 2012 itu berdirilah yang namanya Gucialit Organisasi Wisata Alam, yang bisa disebut itu GOA. Nah, artinya secara detailnya mungkin nanti suatu saat kita cerita lagi. Kalau boleh aku simpulkan sih sebenarnya gara-gara underestimate dari temen karena anak desa yang apa ya, secara umum tuh di apa namanya, digambarkan nggak bisa ngapa-ngapain atau cuman taunya gitu-gitu doang gitu kan. Orang desa gitu. Karena ini boleh saya bilang rasa sakit hati nggak sih? Karena hal itu jadinya pengen menggali gitu kali ya. Kurang lebih ya, menggali tentang potensi desa itu supaya kita bisa, lebih utamanya si potensi saya sendiri gitu kan. Sehingga apa yang saya kerjakan, saya inginkan itu artinya nanti suatu saat akan berdampak gitu. Meskipun nggak langsung besar kan gitu kan. Oke. Kalau kita ngomongin itu pasti panjang ya tentang goa gitu bla bla bla. Kalau aku boleh singkat, kenapa memutuskan tentang kopi? Kan tadi dibilang ini Gucialit itu terkenal kebun teh, wisata alamnya banyak kayak gitu. Kenapa memutuskan kopi ini bisa bisa aku olah atau mungkin dikembangin gitu loh maksudnya. Iya. Kenapa nggak milih yang lain gitu masalah aku? Jadi jatuh cintanya ke kopi gitu mungkin kan. sebelum bercerita terkait kopi, saya sendiri kan kebetulan sekolah juga, waktu itu kuliah saya mengenal foto dunia, hobi saya kan fotografi. Saya mengenal dunia fotografi dan audiovisual itu waktu kuliah. Nah di situ saya banyak belajar terkait yang namanya foto, video maupun akhirnya ke brandingnya. Nah dari situ ternyata kekuatan utama pada istilahnya produk itu adalah di visual. Nah saya mempelajari itu semua sehingga apa yang saya dapat di sini itu yang dapat di waktu kuliah itu saya aplikasikan di Desa Gucialit dengan banyak hal. Saya eksplor dan ternyata saya amati dengan luasnya kebun teh di sini, ternyata sebagian besar atau rata-rata masyarakatnya di sini memiliki kebun, dan kebun itu tidak lepas dengan adanya pohon kopi. Nah dari situ saya mulai berpikir bahwasanya ini adalah potensi yang saya rasa adalah hak atau kekayaannya masyarakat gitu kan. Karena saya sendiri mulai kecil itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang namanya kebun. Nah waktu kecil saya sering diajak ke kebun kopi sama mbak saya yang sangat jauh, jalan kaki, membawa bareng-bareng itu sama keluarga
cari kopi. Cuman pada waktu itu tidak tahu kopi itu seperti apa, pengolahannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah ternyata pada suatu saat itu saya memulai berpikir dengan potensi ini. Nah ternyata di sini waktu itu di Goa ini teman-teman juga mulai ngembangkan gitu kan, ngembangkan potensi yang ada di sini. Salah satunya juga kopi. Kebetulan pada waktu itu kita punya base camp di desa Bucialit ini yang untuk Goa sendiri itu yang basicnya adalah kedai. Itu kedai pertama yang ada di sini di desa Bucialit, sehingga sampai saat ini banyak yang tumbuh karena saya rasa itu adalah efek dari yang kita lakukan. Nah dari situ apa yang dikerjakan teman-teman, pada waktu itu saya masih belum berpikir untuk mengolah atau terjun di dunia kopi. Karena saya itu tadi yang saya berpikir adalah ini adalah tujuan sosial mulia, bahwasanya kita mengenalkan potensi yang ada di sini, tujuannya untuk berdampak kepada masyarakat, khususnya para petani kopi. Nah dari situ kita mulai membranding yang namanya kopi ini. Kebetulan pada waktu itu kedai base camp ini mengikuti kegiatan pada waktu itu kalau nggak salah 2016 atau 2015 itu kegiatan kabupaten memiliki kegiatan yang namanya seduh kopi, lomba meracik kopi pertama kali, lomba cita rasa ya. Nah dan di sini kita menang itu di base camp itu dengan tim yang sangat banyak. Seperti saya porsinya saya adalah di fotografi kan gitu kan, di dokumentasi lah, karena tertarikannya di situ. Dengan basic pengalaman, singkat cerita pada waktu itu memang yang saya lihat adalah untuk mengembangkan, mengenalkan dan mengembangkan potensi ini itu saya rasa kurang. Nah dari situ saya mulai berpikir bahwasanya sebenarnya sampai saya dan teman-teman itu memiliki ide untuk membuat kedai di Lumajang di kota. Tujuannya adalah untuk memudahkan, paling setidaknya orang kota itu menikmati kopi Bucialit tidak perlu ke Bucialit, jauh-jauh lah, alternatif bisa ke kota. Kejar bola gitu ya? Ya, cuman di situ tidak ideal dan memang saya rasa pada waktu itu teman-teman basic backgroundnya adalah pekerja dan kebetulan saya sendiri adalah bisa dikatakan nganggur kan gitu kan. Secara mungkin tujuan, ide dan konteks bisnisnya saya lebih pada waktu itu saya tidak pernah tidak terlalu intens berpikir seperti itu ke bisnisnya kan gitu. Dan pada suatu saat saya yaitu memutuskan untuk menikah gitu kan. Mau menikah sehingga saya harus berpikir lebih realistis lagi dan logis menurut saya gitu. Dan pada waktu itu saya masih belum bekerja, artinya bekerja itu aktivitas yang menghasilkan itu pasti kan. Betul, saya di sini memiliki pada waktu itu yang namanya brand clothing, yang namanya Bucialit merchandise. Itu cuman tujuannya itu tadi, saya tidak pernah berpikir yang namanya bisnis. Saya itu sosial, tujuannya adalah untuk kegiatan hasil dari pembelian ini nanti kegiatan-kegiatan yang di organisasi itu tadi, banyaknya di situ. Nah sehingga ketika mulai saya istilahnya bimbang, banyak pengalaman di situ, pengalaman kegiatan di situ, saya mulai berpikir bahwa saya harus ada solusi untuk saya sendiri. Setidaknya saya harus menikah. Ini kan tadi kalau sama Mbak Nur sebelum menikah kan udah di komunitas apa namanya? Yang Goa itu tadi kan, yang ikut cita rasa itu kopi itu kan ya. Itu setelah abis itu kan menikah, memutuskan untuk pecah telur untuk bikin sendiri gitu. Itu Mbak Nur dukung atau gimana? Pertamanya gimana? Kan udah ceritanya tadi kan complicated ya. Jadi sebelum dia buka usaha di Lumajang itu, kami itu sebenarnya udah tunangan waktu itu, udah dilamar. Tapi dia maunya kan fokus di kerja itu. Tapi ternyata ininya mah kayak peluang, bukan peluangnya, bukan hasilnya atau gimana? Iya, maksudnya kayak nggak ada hasilnya, kayak nggak ada masa depan loh di situ gitu kan. Lihatnya sih gitu. Nih jadi, yang cewek-cewek nih ya ketahuan kan? Bukan itu bisnisnya emang yang kelihatan ada, ya? Bisnisnya yang nggak ada masa depan kelihatannya gitu kan. Terus akhirnya kami menikah. Nah setelah menikah itu kan sebelumnya dia libur dari pekerjaannya itu. Terus ternyata keterusan berhenti, dilepas lah itu, dilepas, nggak pamit nggak apa gitu kan, dilepas. Jadi ya biasa masa transisi dilepas ya nggak ada koordinasi lagi sama teman-temannya
karena beda background tadi itu kali ya. Teman-teman Ya, kan mungkin. Iya, backgroundnya pekerja dan teman-temannya udah ada pekerjaan tetap. Dia kan belum. Jadi effortnya beda-beda gitu kali ya Iya. mungkin. Jadi saya lebih berpikirnya itu kalau misalkan saya harus fokus sendiri gitu kan. Terus Lebih baik saya sendiri kan gitu. iya, terus menikah di rumah ya ngapain ya? Terus apa? Gimana kalau kita produksi kopi sendiri aja? Oke. Nyoba. Jadi pertama kali itu beli grinder satu. Terus beli kemasan itu wes kita di rumahku di sini. Jadi kita produksi di situ dengan kapasitas pertama kali produksi itu cuma 15 kilo kopi mentah. 15 kilo kopi mentah itu pun modalnya dipinjami kopi dari Oke. temen. Iya. Ya bukan kami nggak beli kopinya itu belum kami beli. Cuman ini loh ada kopi bagus coba diproduksi deh gitu kan. Kami produksi 15 kilo itu ternyata ada yang beli. Ada. Maksudnya karena kita ada produk terus kita tawarkan ternyata juga ada yang beli dan habis. Akhirnya kita berarti ini bisa kita produksi lagi sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Rezeki menikah ya teman-teman ya Iya. kayaknya ya. Yuk menikah yuk. Dari 15 kilo hasilnya dari dipinjami kopinya. Nah, dan itu terus sampai sekarang. Berapa tahun dari awal itu yang berdua doang sampai sekarang, Mas? Ya berdua terus. Ya berdua kan? terus. Enggak, dari awal berdua itu sampai sekarang berapa tahun? 2018. Kita menikah itu 2018. 2018 ya. Jadi mulai kita menikah selang berapa bulan kita juga istilahnya itu mengaktifkan produk kita yang namanya kopi Gucialit produk itu, dan sampai sekarang 2021 ini. Jadi mulai dari itu tadi dengan modal sedikit sampai akhirnya sekarang ini memang prosesnya penyulit liku. Kita tahun pertama memang fokusnya adalah di pengenalan produk. Kita memang sadar bahwasanya kita jangan fokus ke untungnya dulu. Untung dulu ya, jauh ya. Dan juga tahun pertama itu selain itu kita fokus mencari petani dengan memang saya sendiri apa yang saya kerjakan itu memang belum bisa lepas dengan hal-hal kegiatan saya sebelumnya. Iya. Yang basicnya di sosial. Sosial. gitu kan. Nah, ini sebenarnya belum aku tanyain udah dijawab. Ini tentang tadi kan kisah hidupnya kan udah susah, maksudnya masih mau bertumbuh itu kan kayak Iya. berat banget. Bagaimana untuk memulai sosial itu tadi balik lagi untuk memberdayakan, bahkan untuk diri sendiri kan katanya masih dari cerita kan masih berat, Iya, betul. masih merangkak gitu ya. Iya. Sampai akhirnya bagaimana ceritanya untuk diri sendiri aja masih berat, terus pengen untuk memberdayakan orang sekitar kayak gitu. Ya betul. Memang di tahun pertama itu kita khususnya di kopi ya, di petani ini kita memang mencari. Artinya apa? Kalau di sini kan tengkulak kopi itu sudah banyak. Kalau saya membuat metode seperti itu, pandangan saya ya kita akan menjadi seperti itu gitu. Artinya dampaknya apa kan gitu, secara ekonomi, secara kualitas SDM, terus ke pertaniannya itu apa. Dari situ saya mulai berpikir bahwasanya sebenarnya pemikiran ini jauh-jauh hari waktu kita pertama kali yang di base camp itu sudah merencanakan dan menggambar seperti itu. Sudah ada gambaran itu. Gambaran sebenarnya. seperti itu, cuman secara realisasinya kan realnya kan masih belum. Gitu. Nah dari situ saya mulai berpikir ini harus terrealisasi. Karena apa? Kita ini mengenakan lingkungan juga desa, juga alamnya itu memang harus ada yang mendongkrak. Kita mendongkrak lewat produk kan gitu. Nah, jadi upaya-upaya gitu kita seleksi dulu, kita tahu, kita kenalan dengan para petani sehingga kita tahu nanti paling tidak kita ngobrol dengan petani, kita ajak dengan tawarkan ke ide-ide kita. Itu memang nggak mudah karena kita awal itu mencari persoalan-persoalan para petani itu seperti apa sih kan gitu kan. Ternyata persoalan petani sangat banyak, kompleks gitu kan. Artinya tidak mudah untuk mengajak bermitra dengan sistem kita gitu. Okay. Sistem dengan yang konteksnya itu kolektif, saya bilang itu kolektif karena kita harus gotong royong bareng kan gitu. Sehingga pada tahun pertama itu kita hanya ada 1 petani, 2 petani, sampai akhirnya kita ada 3 petani, sampai 5 petani, bahkan sampai banyak petani. Karena yang sampai sekarang itu banyak petani. Karena dengan banyaknya petani ini memang sangat mendukung. Cuman kita tahu ini yang namanya seleksi alam. Para petani memang ada yang mudah diajak dan ada yang sulit kan gitu. Sehingga dari situ kita pada tahun 2019
kita membuat program yang namanya nabung kopi. Nah, nabung kopi ini kita sosialisasikan juga ke para petani, dan sifatnya kita kan memang nggak memaksa kan gitu, nggak memaksa, tapi kita tawarkan. Awalnya kita satu ada petani yang tertarik, nah kita jelaskan, dan itu memang berkembangnya kondisional sesuai kebutuhan para petani. Kalau pada waktu awal itu memang petani khusus alokasi nabung kopi ini ditabung untuk biaya sekolah yang, anak gitu. Yang program untuk memberdayakan mereka juga ya, untuk Iya. membangkitkan mereka juga ya. Iya, jadi Terus memang sistemnya kayak gimana nabungnya, Mas? Jadi memang pengembangan awal kita itu sebenarnya mengadopsi metode yang sudah ada di Desa Gucialit, para petani yang ada di Desa Gucialit sejak dulu. Karena pada zaman dulu orang kan nabungnya hasil pertanian. Nah, cuman kan kelemahannya, kekurangannya di situ secara kualitas, secara harga tidak ada jaminan. Nah, artinya di sini kita memodernisasi itu. Secara kualitas di situ berarti kita meningkatkan secara kualitasnya, pengolahannya, dan juga harganya. Ini metode lama yang udah nggak dipakai lagi, dibangkitkan lagi, atau metode lama yang masih dipakai tapi dipermak lagi? Diperbaiki lah. Masih dipakai sebenarnya. Masih Ya? Sebenarnya masih Cuman dipakai. tapi diperbaiki. Ya? Cuman tidak, yang kita tambah dari perbaikan ini adalah kita petani dapat menentukan harga kopinya sendiri gitu. Oke. Jadi yang kalau misalkan di Tengkulak pada umumnya itu 20.000 per kilo, kalau di sini kita sepakat bersama mau berapa, kita kasih standar seperti apa hasilnya, terus kita simpan di sini. Artinya kalau sudah masuk sini, jaminan itu tanggung jawab ada di sini, tidak mengurangi nilai hasil uangnya itu tadi. Meskipun rusak gitu, kita yang tanggung jawab tetap gitu. Jadi itu ya program yang untuk petaninya ya. Selain itu Petaninya. ada lagi nggak, Mas, tentang program lain? Program yang lain itu ternyata dari situ kita mulai banyak mengembangkan seperti apa yang, karena yang di rumah produksi yang menghasilkan limbah, pada waktu itu kita juga berkesempatan untuk dengan komunitas yang namanya binaan puskesmas yang namanya Saka Bakti Husada itu melakukan kegiatan bersama, yaitu pengolahan limbah. Jadi untuk media tanam pada waktu itu kita membuat kegiatan yang sama-sama, yaitu penanaman bibit. Kita membuat membedeng bibit dulu, baru pada waktu itu kita memindah ke media tanah yang di waktu itu di pot gitu, kita kasih pupuk yang ada di hasil pengolahan di sini juga, terus kita bagikan ke para anggota SBH tersebut untuk menjadi paling tidak untuk belajar merawat seperti itu. Sampai tahun sekarang mulai dari 2018 kan ya, Iya. untuk memulai pendekatan sama petani ini. Sekarang yang sudah bergabung atau berafiliasi berapa banyak sih sebenarnya? Pasti ada perkembangan tiap tahun kan, udah dari 2018. Iya. Sudah kelihatan dong pastinya ini Iya. untuk masyarakat. Kalau petani yang pernah bekerja sama dengan kami itu yang maksudnya Nggak tetap. nggak tetap, yang Jadi, nggak tetap, yang kita beli putus. Oh, ada kayak gitu. Ada beli putus, ada yang menabung kopi. Menabung kopi. Ya. Yang beli putus itu sekitar 14 orang. Kalau yang menabung Kalau yang menabung sekarang itu ada 5 orang. Ya, jadi Diawali gini. dari 1 orang. tapi tumbuh sempat banyak, sempat kurang gitu pasti Enggak, ya. yang Ya. beli Atau putus adalah 14 orang, yang menabung Menabung. kopi 5 orang. Jadi 14 orang dan yang menabung ini sebenarnya gini, awal kita memang beli semua kan. Iya. Dengan membeli itu kita harus tahu kualitasnya dulu, Oke. petaninya seperti apa. Artinya apa? Yang masuk ke nabung kopi adalah pertama orang-orang pilihan, petani pilihan menurut saya sendiri, karena apa? Secara kualitas hasilnya, kopinya sendiri, kualitas SDM-nya juga itu sesuai, karena yang kita butuhkan adalah yaitu tadi kita punya sistem yang namanya kolektif. Harus ada motor-motornya kan gitu kan, dari petaninya harus ada, dari apalagi kita juga yang bisa membantu kita motor-motor itu tadi untuk bersosialisasi nanti ke depannya, karena harapannya memang event kegiatan ini memang sistem menabung kopi dapat dirasakan oleh banyak petani. Oke, dari menabung kopi itu kan kata Mas Rifki ada pilihan-pilihan kan. Iya. Itu mereka ada ini nggak, dari Mas Rifki ada insight ke mereka nggak? Kan pasti ada
Oh, kriteria yang bagus tuh ada nggak pendampingan kayak gitu? Jadi kalau pada dasarnya petani tersebut di sini itu ya itu sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan terkait pengolahan Sudah ada, kebun, fasilitas-fasilitas alat yang sudah diberikan oleh dinas-dinas atau OPT di sini, pertanian yang ada di sini itu sudah sangat banyak. Nah, cuman persoalannya kan di sini tidak ada pasar. Oke. Nah, dari situ saya memiliki ide itu juga salah satu faktor itu tadi, tidak ada pasar, kita membangun pasar. Selanjutnya, yang petani belum tahu pengolahan standar yang kita tentukan seperti apa, kita bantu bersama-sama. Jadi kita saya sendiri sebenarnya basic dari untuk pengolahan pasca panen dan sebagainya itu belajar otodidak dengan para petani. Gitu. Oke, itu sebenarnya panjang banget ini, udah berapa menit ngobrolin soal petani kopi dan kopi dari Gucialit ini, teman-teman. Nah, yang sekarang pengen aku bahas nih Mas, ini berkaitan sama obrolan kita tadi. Ini ada piala yang ada di depan ini bisa dibilang ini apa namanya? Perwakilan dari Lumajang ya untuk provinsi ini. Kalau bisa dibaca juara 3, boleh dijelasin tentang apa? Ya, sebenarnya yang saya hasilkan ini sebenarnya sebagai benang merahnya itu sebenarnya ada di apa yang sudah saya lakukan. Yang udah Itu tadi kan ya, yang mulai dari pengolahan sumber daya. Kan ini kan saya mengikuti di bidang pengolahan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata. Oh, ini kategorinya ya? Iya, kategorinya. Nah, di situ pemuda pelopor, guys. Apa namanya? Di sini tuh yang saya ikuti seperti pengolahan sumber daya alam itu ya itu tadi kita mengeksplor yang namanya kebun kopinya, prosesnya pengolahan seperti apa, sampai di lingkungannya limbahnya seperti apa, dan pariwisatanya. Nah, ini juga salah satu yang ternyata juga dapat dikembangkan yang namanya wisata minat khusus petik kopi dan pengolahan yang ada di situ. Oke, kita sampai di pembahasan tentang pemuda pelopor gitu. Jadi pengen tahu tentang pengalamannya dong Mas, cerita tentang pemuda pelopor ini kayak gimana? Kemarin kan sampai provinsi gitu kan? Ya, jadi awal ikut pemuda pelopor ini memang sebenarnya yang ikut itu adalah istri saya, dan kebetulan ternyata banyak pertimbangan sehingga akhirnya saya yang ikut gitu kan. Terus setelah itu kita siapkan apa yang kita butuhkan dan kita butuh tim. Nah, kita juga memutuskan untuk mengajak tim atau membuat tim dengan teman-teman Mawea gitu. Dan dari situ kita mulai persiapan membuat proposal dengan awalan memberikan proposal di Dispora Lumajang. Kita pada waktu itu yang menerima langsung Bu Susi menjabat sebagai kepala kasih apa ya? Ya, Bu Susi. Kemudian beberapa hari kemudian kita dipanggil untuk mempresentasikan apa yang ingin kita ikutkan gitu, artinya materi apa gitu. Dari situ mulai banyak masukan, banyak belajar lagi di situ. Ternyata kita perlu banyak persiapan dan memperbaiki apa yang sudah kita kerjakan gitu. Nah, dari situ akhirnya kita bisa dikatakan kita lolos lah di tahap itu. Kemudian pada tanggal 5 Juli kalau nggak salah itu kita diberangkatkan ke Surabaya, ke Jatim gitu. Itu dari Lumajang ada berapa ini sebenarnya? Seleksinya di Lumajang dulu atau langsung semua yang daftar? Di Lumajang. Seleksi presentasi tadi itu ya, berarti ya? Presentasi di situ, baru kita ke Jatim. Artinya presentasi yang benar-benar presentasi di situ yang menentukan di situ. Kebetulan di bidang saya itu ada kurang lebih 25 peserta se-Jawa Timur itu ada 5 bidang. Nah, di bidang saya sendiri itu ada maaf ya. Ya apa deh, lanjut aja. Jadi di bidang saya itu ada 25 peserta. Saya kebetulan pada itu absen urutan di nomor 6. Setelah itu waktu di Surabaya itu kita berangkat pagi subuh dengan rombongan, dengan tim dan juga dari Dispora. Kita berangkat jam habis subuh sampai sana, acaranya jam 8. Kita harus mulai sampai jam 12 di sana, terus kita pulang gitu. Nah, setelah beberapa hari
beberapa minggu lah itu sudah ada pengumuman ternyata di sini sudah masuk 5 besar. Saya masuk 5 besar, dan di 5 besar ini ada yang namanya tahapan fact finding. Jadi tim juri itu datang ke sini. Nah, tinjau lokasi gitu tinjau ya. lokasi dan faktanya seperti apa yang kita kerjakan. Nah, di situ kita mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan apa yang harus kita siapkan. Nah, ternyata banyak hal yang harus kita siapkan, mulai dari mulai dari petani dengan muspika yang ada di sini untuk meyakinkan bahwasanya apa yang saya kerjakan itu benar-benar Udah dilakukan gitu. Jadi pada waktu fact finding di sini, setelah selesai mulai pagi jam 9 sampai kurang lebih jam 3 sore kita keliling ke tempat petani, ke tempat-tempat wisata yang ada di sini sampai sore. Setelah itu selesai, pulang semua, beres, dan setelah beberapa minggu lagi itu ada pengumuman bahwasanya kita lolos di terbaik ketiga di ini ya, di bidang ini ya. ya, di bidang pengolahan sumber daya alam lingkungan dan pariwisata. Nyangka nggak sih sebenarnya juara 3 di bidang SDM dan pariwisata ini? Kan sebelumnya mau ikut aja nggak yakin nih. Iya. Apa yang udah dilakuin kayaknya masih belum cukup untuk didaftar. Ya awalnya nggak yakin karena ternyata ada poin yang dapat mendukung kegiatan kita, yaitu di nabung kopinya. Karena program nabung kopi ternyata itu menurut juri ini memang solusi gitu. Memang benar-benar solusi dan memang ada dampak yang positif bagi para petani. Bukan hanya pertanian saja, nanti apapun yang bisa dikerjakan itu bisa dimasukkan di program tersebut. Oke. Kalau boleh kasih masukan nih, kan tadi Mas Rifki juga belajar karena teman-temannya udah ada yang pernah ikut gitu. Akhirnya memutuskan kayaknya ikut deh gitu, ikut juga dan belajar dari mereka, menggali informasi dari mereka. Kalau memang ada yang nonton pengen ikut juga, mereka mungkin udah ngelakuin sesuatu hal, apa ada masukan nggak dari Mas Rifki dan Mbak Nun mungkin? Yang jelas bagi teman-teman khususnya pemuda di Lumajang yang mempunyai bidang kepeloporan, aktivitas kepeloporannya itu bisa diikutsertakan. Artinya keikutsertakan ini kita coba sampai batas mana dan sejauh mana sih apa yang sudah kita kerjakan itu di tingkat sebenarnya ini konteksnya kan nasional. Cuman memang kalau yang tidak nomor 1 itu tidak bisa masuk. Jadi yang ini kan juara 3 ya, jadi yang juara 1 yang mewakili ke nasional gitu ya? Iya, itu masih ada tahapan lagi seleksi sampai ke nasional gitu. Jadi jangan ragu dan tetap konsisten dengan apa yang dikerjakan. Pasti suatu saat akan mendapatkan hasil gitu. Kuncinya satu lagi apa? yang pesan, jangan lupa dokumentasikan apa yang kalian lakukan kalau memang itu ingin diikutkan ke kegiatan pemuda pelopor. Jadi ada historinya gitu ya. Iya. Karena itu sangat mendukung ketika ada foto, Ada kegiatan, bukti ada udah bukti. ngelakuin ini. Dan menyiapkan tim terutama. Tim ya, sosmed Timnya harus bagus. juga. Iya benar, karena ada jejak digital tuh Iya. penting. Iya. Benar. Selain itu apa sih kuncinya sebenarnya ikut pelopor nih? Selain harus ini ya, harus berdampak gitu kali ya. Iya, yang memang Apapun aktivitasnya. Iya. Jadi memang bidang kepeloporan ini itu apa yang kita lakukan di bidang kepeloporan ini benar-benar bermanfaat dan berdampak pada lingkungan sekitar kita gitu. Jadi apapun nggak harus kayak kan Mas Rifki dan Mbak Nur ikut di Bidang. di bidang itu SDM dan pariwisata ya. Iya. Karena masih ada bidang-bidang yang lain kan. Iya, Jadi banyak. ada 5. bisa jadi punya teman-teman yang udah dilakuin sekarang digali Itu aja terus ya, ke masuk di bidang 5 yang lain gitu. ya. Jadi jangan istilahnya itu kita sebagai pemuda, khususnya kayak saya pribadi, meskipun di desa itu jangan pesimis bahwasanya kita orang desa tidak bisa berkembang dan tidak bisa maju. Tapi kita memulai dari desa untuk memajukan bangsa ini, istilahnya seperti itu. Kita bisa Jangan mengakses malu. dunia dari desa sih Ya, katanya. ya. bisa merubah apa yang udah digambarkan tadi, cerita yang dari masa kecil itu Iya, tadi betul. udah dibuktikan sekarang kayak gitu sih. Terus sebelum penutup apa ya yang pengen digambarkan, dikasih tahu ke teman-teman, semangat gitu kali ya, semangat. Untuk Iya. terus ini ya, jangan malu jadi orang desa Orang desa. sekalipun ini Ya.
gali aja terus, tetap usaha gitu kali ya. Betul. Jadi Carilah pasangan yang tepat ya. wow, itu quotes yang paling penting ternyata yang terakhir. Ya. Dan saya pribadi dan istri mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang terlibat, terutama di Mawea yang sudah sangat-sangat membantu, juga kecamatan, Pak Camat di sini, almarhum Pak Rusidi, kepala desa di sini, juga para petani yang sudah mendukung dan mau bekerja sama dengan kita itu, dan semua pihak yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ini menjadi inspirasi bagi semua para pemuda yang ada di Lumajang dan secara umum di Indonesia. Gitu. Oke. Itu dia teman-teman obrolan barengan Mas Rifki dan Mbak Nur, juara 3 pemuda pelopor di bidang SDM dan pariwisata. Ya. 2021 ya. 2021 ya. Kayak gitu. Terima kasih, itu aja sih. Abis ini ngelakuin apa lagi nih sebelum aku tutup? Aktivitas biasa lagi atau mungkin ada sesuatu yang Ya. baru? Yang jelas kita itu bukan berhenti di kopi saja, tapi kita juga eksplor banyak hal yang sudah kita kerjakan dan sudah kita rencanakan. Di sini juga ada banyak potensi, terutama di bidang pertanian dan peternakan. Kayak ada peternakan susu kambing, peternakan kambing yang susu kambingnya bisa diolah, ada gula aren, dan juga ada produk-produk UKM yang dihasilkan oleh masyarakat sini. Jadi kita mencari solusi apa yang tepat untuk Apa yang bisa kami lakukan? Oke. Masih ada anak tangga lainnya ya? Ya. Jadi teman-teman silakan tapaki anak tangga kalian masing-masing untuk bisa paling kayak mereka udah satu step kayak gitu, nanti naik lagi kayak gitu. Terima kasih udah berbagi Ya. di Ngobras Gagas barengan Mawea. Terima kasih udah kasih waktu. Mohon maaf Sama-sama kalau ya. ada yang kurang-kurang. Teman-teman jangan lupa bantu kita untuk subscribe channel kita dan pantau kegiatan Mawea di YouTube ini dan juga di Instagram @mawea.id. Terima kasih, sampai ketemu di Ngobras Gagas berikutnya. Ya.